Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 Ibnu Rus dan 6 Al-Fatih. Oke, hari ini kalian masih bersama Ustazah Vika. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 dengan mapel Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Anak-anak, bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara kita Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh dengan subur di negara-negara tetangga kita. Nah, hal tersebut dikarenakan kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Nah, sebagai contoh, di sini Ustazah Vika mempunyai gambar bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini bisa tumbuh di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna, sedangkan di negara Malaysia, bunga sepatu disebut dengan bunga raya atau bunga nasional. Yang kedua, Ustazah Vika mempunyai gambar bunga kamboja. Nah, bunga kamboja ini bisa tumbuh dan mekar di negara Indonesia dan di negara Laos. Nah, di Indonesia sendiri, bunga kamboja bisa digunakan sebagai pelengkap tarian adat yaitu tari Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Jadi, dari penjelasan Ustazah Vika tadi, negara Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidup berdampingan. Nah, meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayanya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Lalu, ada yang tahu apa itu ASEAN? Nah, jadi ASEAN itu adalah perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. 10 negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu ada negara Myanmar, negara Thailand, negara Kamboja, negara Singapura, negara Indonesia, negara Laos, negara Vietnam, negara Malaysia, negara Filipina, dan yang terakhir negara Brunei Darussalam. Anak-anak, setelah kalian tadi belajar mengenai negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, negara yang akan kita pelajari pertama adalah negara Indonesia. Nah, negara Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di negara Indonesia juga terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam memiliki kampung yang bernama Kampung Ayer atau sering disebut juga dengan Kampung Terapung. Nah, itu gambarnya ya anak-anak. Jadi, pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Selanjutnya, mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Lalu, secara tradisional, orang Brunei Darussalam tidak pernah berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, hal-hal lainnya yaitu seperti melepaskan sepatu, yaitu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang ketiga yaitu negara Malaysia. Nah, di negara Malaysia terdapat patung yang bernama patung Dewa Murungga.
Nah, patung ini berukuran 42,7 meter dan terletak di Batu Caves. Selanjutnya, negara Malaysia juga memiliki kota yang bernama Kota Georgetown. Nah, kota ini tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki ragam jenis budaya. Selanjutnya, 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Islam, India, dan Indonesia. Serta negara Malaysia memiliki makanan khas yaitu nasi lemak. Yang keempat yaitu negara Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Nah, kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Selanjutnya, bahasa Filipina merupakan bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Di negara Filipina sendiri memiliki tarian yang bernama tarian tinikling. Nah, tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat untuk menghindari perangkap bambu petani padi. Negara ASEAN selanjutnya yaitu yang kelima adalah negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki tarian yang bernama tarian Apsara. Nah, tarian ini lahir pada 2000 tahun lalu dan banyak ditemukan relief-relief tarian di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, di negara Kamboja, pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ya anak-anak. Nah, lalu makanan terkenal di negara Kamboja adalah cha. Nah, yang berarti tumisan. Negara ASEAN selanjutnya yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar sering disebut juga sebagai negara 1000 pagoda. Nah, untuk gambar pagoda seperti yang di slide ini ya anak-anak, itu merupakan gambar pagoda. Selanjutnya, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan disebut dengan bahasa Burma. Lalu, untuk pakaian tradisional negara Myanmar disebut dengan longyi. Jadi, pakaian longyi ini mirip seperti sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga digunakan untuk anak-anak dan wanita. Yang ketujuh yaitu negara Vietnam. Nah, di negara Vietnam terdapat sebuah permainan yang dinamakan permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Jadi, cara bermainnya yaitu anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain. Nah, seperti gambar tersebut ya anak-anak. Lalu, yang di tengah itu menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Selanjutnya, Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan áo dai. Di sana juga terdapat banyak topi caping. Nah, orang-orang Vietnam gemar duduk di atas dingklik atau kursi yang sangat pendek. Jadi bukan hanya untuk makan, tetapi untuk mengobrol mereka juga senang duduk di atas dingklik. Negara ASEAN yang ke-8 yaitu negara Laos. Nah, negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal akan kesederhanaannya dan kesabarannya. Nah, di sana juga terdapat olahraga tradisional yang disebut dengan katau. Jadi, katau ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, bolanya terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya, untuk tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Nah, ketika sudah datang tahun baru Laos, nah semua penduduk membersihkan rumah, menggunakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha.
Nah, di negara Laos juga terdapat upacara sakral, yaitu upacara pemberian sedekah yang disebut dengan saibat. Jadi, para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nah, gambarnya seperti pada slide ini ya anak-anak. Negara ASEAN yang ke-9 yaitu negara Singapura. Nah, di negara Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki, yaitu sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki. Nah, hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar di sana sangat mahal. Nah, untuk makanan khas negara Singapura yaitu kepiting cabai. Negara ASEAN yang terakhir yaitu negara Thailand. Nah, negara Thailand ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak ke tanah. Nah, di negara Thailand juga disajikan teh dengan susu yang dicampur dengan rempah-rempah atau sering disebut dengan Thai iced tea. Nah, biasanya disajikan dengan dingin. Jadi, setelah kalian mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, nah, tugas kalian di rumah adalah yang pertama, carilah 2 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Selanjutnya, carilah lebih lanjut karakteristik 2 negara yang telah kamu pilih. Misalnya, kamu mencari nama ibu kota, bahasa nasionalnya apa, luas wilayahnya apa, mata uangnya apa, dan lain-lain. Setelah itu, tuliskan persamaan dan perbedaannya. Jika kalian belum paham, silahkan untuk menghubungi ustadz atau ustazah kalian ya. Demikianlah materi yang dapat Ustazah Vika sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Ustazah Vika sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tugas IPS dan tugas Bahasa Indonesia yang di awal tadi dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat belajar daring bersama Ustazah Vika dan Ustadz Timur. Lalu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe YouTube channel SD Muhammadiyah Bogor Pelayan, serta jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai persensi kehadiran. Nah, sekian dari Ustazah Vika, tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya. Dari Ustazah Vika cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.